share screen-nya, Sophie? Apakah sudah terlihat share screen-nya, teman-teman? Belum. Udah, Sob. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Informatika KBI akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama akan dijelaskan oleh Wardah kepada Wardah. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama kan fungsi dari program R ini. Jadi aplikasi ini dapat kita gunakan seperti perhitungan biasa, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang pertama kita akan mencoba yaitu pertambahan, misalnya 3 ditambah 4 3 ditambah 4 itu hasil. Selanjutnya kita coba pengurangan nih, seperti 6 dikurang 1. Kita enter, coba perkalian. Dalam perkalian ini kita menggunakan tanda bintang. Contohnya seperti 7 dikali 3. Maka jika kita enter hasilnya 21. Selanjutnya kita akan mencoba pembagian. Pembagiannya itu kita menggunakan garis miring. 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 itu jika kita enter hasilnya 5. Selanjutnya kita coba 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 1. Maka menghasilkan yaitu 15. Nah, di sini perhatikan tanda 1 yang di dalam kurung. Itu menunjukkan bahwa itu merupakan nomor urutan data. Berarti angka itu menunjukkan bahwa itu merupakan data yang pertama. Selain itu, dalam di sini kita juga bisa memasukkan nilai ke suatu variabel. Contohnya X nilainya 5. Y nilainya 3. Kan X dikali Y, maka hasilnya 15.
Selanjutnya kita juga bisa menggunakan pembagian. Contohnya X nilainya 4, sedangkan Y nilainya 2. Maka kita mendapatkan hasil X dibagi Y yaitu 2. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan tanda sama dengan. Seperti contohnya nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 1. Jadi X dikurang Y, maka hasilnya 2. Tetapi kalau misalnya tanda panah tersebut dapat kita balik, misalnya 4 itu nilai X. Tapi kalau dia tanda sama dengan, tidak bisa dibalik. Seperti contohnya, 4 itu sama dengan X, nilainya X. 4 itu merupakan nilai dari X. Jika kita gunakan sama dengan maka dia akan error. Selain variabel, kita juga dapat menggunakan variabel berupa kata. Contohnya, mangga itu berjumlah 20. Harganya 5.000. Jadi jika kita kalikan mangga dikali dengan harga, maka hasilnya sama dengan 100.000. Kok jadi tambah 5? Coba ganti angkanya dah, mangganya. Coba kita ganti angkanya. Misalnya 15. Harganya 4.000. Maka jika kita kalikan mangga dikali harga, hasilnya 60.000. Selanjutnya kita menggunakan tanda pangkat, yaitu kita menggunakan tanda panah yang di atas. Contohnya 5 pangkat 2, kita enter hasilnya 25. Selanjutnya 2 pangkat 5. Sekian dari saya. Lagi kepada moderator.
Mungkin moderator kita terkendala jaringan. Mungkin akan saya ambil alih. Untuk penjelasan selanjutnya akan Maaf, dijelaskan maaf oleh warga. moderator kita sudah kembali. Ya, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi tentang fungsi matematika yang bisa dilaksanakan di aplikasi R ini. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu mengenai fungsi matematika pada R. Nah, fungsi matematika pada R ini ada banyak. Itu ada seperti logs, terus ada antilog, terus ada logaritma dari X dengan basis N, kemudian ada logaritma dari X dengan basis 10, lalu bisa juga square atau akar kuadrat, terus ada bisa juga faktorial dan lain-lain. Nah, contohnya itu pada square, kita bisa mengetikkan fungsi square. Nah, contoh dari square atau fungsi square ini dibikin fungsinya, diketik sqrt, lalu lalu buka kurung, ketikkan angka yang mau diakarkan. Misalnya itu contohnya angka 81, ditutup kurung, maka ditekan enter. Nah, dapat terlihat hasil dari square atau akar dari 81 itu 9. Nah, untuk mengetahui arti dan contoh sebuah fungsi atau kode, itu ketik tanda tanya sebelumnya, maka akan muncul bantuan di panel help. Misalnya kita tidak mengetahui fungsi square itu, maka ketik tanda tanya, ketik sqrt fungsinya, lalu enter. Dapat dilihat itu di pojok kanan bawah itu terdapat panel help, di mana itu menjelaskan fungsi yang ingin kita cari, contoh penggunaannya dan artinya. Di sini kan itu square kan, nanti akan muncul deskripsinya. Lalu selanjutnya untuk mencari bantuan suatu topik yang tidak diketahui fungsi atau kodenya, gunakan dua tanda tanya sebelum kata kunci yang kita cari. Maka akan muncul fungsi-fungsi yang berkaitan. Lalu klik yang sesuai untuk melihat detailnya. Misalnya itu ketik 2 kali tanda tanya, kemudian regression. Halo.
Nah, maka akan terlihat di page help-nya itu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan regression. Nanti bisa diklik satu-satu yang mana data yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Umi. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Sophie, dipersilakan. Jadi di R ini kita bisa melihat nilai suatu variabel bisa lebih dari satu, yaitu berupa vektor. Misalnya kita buat panjang itu ada 20, 10. Jadi panjang terus berat. C ini bisa diartikan sebagai combine atau mengumpulkan semua nilai. Nah, kita masukkan nilainya itu ada 45, 75, 65. Maka berat 45, 35, dan 65. Terus kita dapat juga menghitung jumlah data di variabel. Misalnya kita menghitung jumlah data dari panjang tadi. Maka muncul 3, yaitu ada 3 data dari panjang. Kemudian kita bisa juga mencari pada urutan keberapa dari variabel tersebut. Misalnya kita mau mencari data dari berat itu data yang ke-2. Nah, maka terlihat data kedua dari berat itu adalah 35. Nah, kita juga dapat menghitung rata-rata, minimal, maksimal, dan dari variabel tersebut. Kita bisa ngetik min, dalam kurung, panjang. Akan keluar hasilnya, kemudian maksimal, terus minimal, dan terus kita bisa melihat juga summary atau ringkasan dari data salah satu data kita dengan mengetik summary dari berat misalnya. Nah, maka akan terlihat nilai minimal, median, mean, dan maksimal. Kemudian kita juga bisa mencari data keberapa yang memiliki satu nilai dan nilai maksimal atau minimal. Kita bisa mengetik which. Nah, dari nilai berat tadi, kita mau melihat, misalnya dari berat itu kita melihat data ke-35 itu data yang keberapa. Oke, kita akan bisa menuliskan which berat pada ke-35, maka akan terlihat bahwa data ke-35 itu adalah data kedua dari berat. Terus kita bisa melihat juga data yang tertinggi itu data yang keberapa, dan data yang terendah itu data yang keberapa. Kita which. Kalau sama dengannya ada 2, kalau sama dengan cuma 1 maka akan menghasilkan error.
bisa lihat nilai minimal. Nah, dari ini pun kita bisa mengurutkan data kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dengan mengetik sort panjang. Nah, maka data kita akan diurutkan dari kecil ke besar. Setelah kita sort data kita harus memasukkan data kita terlebih dahulu supaya datanya bisa permanen terurutkan. Dengan mengetik panjang, apakah screen-nya terlihat, teman-teman? Terlihat, Sob. Baiklah, yang terakhir dari vektor itu, kita bisa membuat nilai variabel itu berupa teks. Misalnya, murid. Kita masukkan, tapi jangan lupa harus menambahkan tanda kutip. Misalnya Andi. Maka akan keluar murid nama Andi Singkaran. Jika menggunakan tanda petik, itu artinya nilai tersebut berupa karakter, bukan sesuatu yang punya nilai angka. Mungkin sekian dapat saya sampaikan dari materi vektor. Selanjutnya akan dikembalikan pada moderator. Baiklah, mungkin Citra sedang terkendala jaringan. Mungkin akan saya gantikan untuk moderator sementara. Selanjutnya yaitu mengenai membuat tabel di aplikasi R akan dijelaskan oleh Maya Sari. Jika ada nanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu penggunaan atau pembuatan tabel pada aplikasi R. Nah, dalam pembuatan tabel ini dapat menggabungkan beberapa vektor. Nah, untuk membuat tabel itu ada dengan rumusnya itu dataku, terus tanda panah, strip, data.frame, kemudian dalam kurung, itu bisa kita letakkan warna, tinggi, panjang, dan juga berat.
warna. Sesuai data kita nggak, Mai? Oh iya ya. Data kita apa? Panjang, berat, sama murid. Oh iya. Selanjutnya, nah terlihat hasil datanya. Kemudian untuk dalam membuat tabel ini bisa menginput dengan menggunakan data Excel. Namun karena kita tidak membuat data Excel, maka kita menggunakan data yang telah dibuat ini. Kemudian untuk membuat tabel bisa juga dengan menggunakan data variabel menggunakan tanda dolar. Nah, bisa dengan menggunakan dataku dolar panjang. Ini hasilnya. Kemudian dataku dolar berat. Kemudian dataku dolar murid. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nilai data pada baris pertama dan ketiga misalnya. Oke. Kemudian Suara Maya nggak kedengaran, Mai. iya, maaf, Sob. Bonceng deh. Baik, melanjutkan. Ada cara yang ringkas dalam pembuatan tabel pada aplikasi R itu dengan tanda panah Sob, cor dalam kurung dataku dolar panjang, koma dataku dolar berat, kemudian dataku dolar Cuma dua nggak, Mai? Ini korelasi. Coba cuma dua datanya. error deh. Dataku dalam kurung dataku dolar panjang mungkin, koma dataku dolar berat, bisa. Kemudian langkah selanjutnya itu bisa dengan membuat plot. Bisa tanda panah, kemudian plot. Plot dalam kurung panjang, koma berat.
Kemudian plot. Bisa satu lagi plot panjang, murid. Bisa kali ya. Panjang, murid. Error, Mai. Ini harus angka sama angka. Berarti panjang sama berat tadi ya? Iya. Iya, coba lihat tadi sob. Atau mungkin dihapus kali ya. Panjang sama berat. Tadi ada tabelnya nggak sih? Coba yang plot panjang sama berat tadi sob. Grafik mainnya sebelah kanan. Nah, ini. Ya. Ada grafiknya ya. Grafik dari beratnya 45 sampai ke 65. Nah, mungkin sekian, mungkin itu aja dari Maya dalam pembuatan tabel pada aplikasi R. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya. Mungkin moderatornya masih terkendala jaringan. Sekian yang dapat kami kelompok 6 sampaikan mengenai aplikasi R. Apabila ada saran kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.